Halo semuanya, kembali di Catatan Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Catatan Takdir. Di balik rimbunnya taman kediaman suci, Rio mengubur masa lalunya yang kelam sebagai pembunuh bayaran dengan menjadi seorang tukang tupun pendiam. Ia mengira dengan merawat bunga, ia bisa membasuh dosa darah di tangannya. Namun, bagi Saintess Luna, wanita suci yang dipuja jutaan umat, Rio hanyalah kotoran yang tidak layak menghirup udara yang sama. Luna, dengan segala kemunafikannya, tidak pernah melihat ketulusan di mata Rio, hanya melihat noda masa lalu yang menjijikan. Takdir kemudian mempermainkan mereka dengan kejam. Ketika kesucian Luna terancam oleh iblis nyata, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya hanyalah iblis yang selama ini ia ludahi. Ini adalah kisah tentang darah yang menumpuk demi menjaga sehelai jubah tetap putih, dan penyesalan yang datang terlambat saat nyawa telah melayang. Matahari sore menyorot tajam ke arah taman mawar seluas 0,5 hektar yang baru saja selesai dipangkas dengan ketelitian seorang ahli bedah, memperlihatkan hasil kerja keras Rio yang bermandi peluh di bawah terik yang menyengat kulit. Pria itu berdiri kaku di antara duri-duri yang berserakan, menatap kedua tangannya yang kasar, penuh kapalan, dan memiliki beberapa bekas luka sayatan lama yang tidak akan pernah hilang meski digosok dengan sabun termahal sekalipun. Sebagai mantan pembunuh bayaran yang kini memilih jalan sunyi sebagai tukang kebun, Rio telah bersumpah untuk mengganti aroma amis darah yang dulu menghantuinya dengan wangi tanah basah dan kelopak bunga yang ia rawat sepenuh hati. Napasnya terdengar berat namun teratur, sebuah disiplin pernapasan yang ia pelajari dari masa lalu kelamnya untuk menekan lelah. Sementara matanya yang tajam namun redup menatap ke arah pintu kaca mansion megah yang mulai terbuka perlahan. Ia hanya menginginkan haknya hari ini, sebuah amplop gaji mingguan yang akan ia gunakan untuk membeli obat pereda nyeri punggung dan makanan sederhana. Sebuah keinginan remeh yang bagi orang-orang di balik dinding marmer itu mungkin setara dengan uang receh yang tercecer di lantai mobil mewah mereka. Angin berhembus pelan, membawa aroma parfum mahal yang menusuk hidung, menandakan kehadiran Saintess Luna yang melangkah keluar bak dewi yang turun dari kahyangan. Dikelilingi oleh 2 pelayan berseragam rapi dan seorang kepala keamanan yang memandang Rio dengan tatapan waspada, seolah tukang kebun itu memegang granat dan bukan gunting tanaman. Luna mengenakan jubah putih sutra dengan aksen emas murni di ujung lengannya. Rambut hitam panjangnya berkilau memantulkan cahaya matahari, menciptakan ilusi visual seolah ia memiliki halo kesucian di atas kepalanya, yang membuat siapapun merasa kecil dan berdosa. Namun, di balik wajah cantiknya yang dipuja jutaan pengikut di media sosial sebagai simbol kemurnian, tersimpan tatapan dingin yang mampu membekukan keberanian siapa saja yang berani menatap matanya secara langsung. Rio segera menundukkan pandangannya, melepaskan topi lusuhnya dan meremasnya di dada sebagai tanda hormat, menyadari posisi sosialnya yang berada di kerak bumi jika dibandingkan dengan Luna yang melayang di stratosfer. Ia menunggu dengan sabar, tidak berani membuka mulut sebelum sang majikan memberikan izin. Sebuah etika budak yang terpaksa ia telan demi bertahan hidup di dunia normal yang asing baginya. Keheningan yang mencekam menggantung di udara selama beberapa detik, hanya dipecahkan oleh suara hak sepatu Luna yang beradu dengan jalan setapak berbatu saat ia berhenti tepat 3 meter di depan Rio. Jarak aman yang sengaja ia ciptakan agar aura kemiskinan pria itu tidak menodai atmosfer di sekitarnya. Rio akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat sedikit wajahnya, menatap ujung sepatu Luna yang bersih tanpa noda, lalu dengan suara parau yang jarang digunakan, ia berkata bahwa semua pekerjaan taman telah selesai dan ia izin meminta upahnya untuk minggu ini. Ia mengulurkan tangan kanannya yang sedikit gemetar karena kelelahan otot. Telapak tangannya terbuka lebar, kotor oleh tanah hitam dan getah tanaman yang menempel di sela-sela kukunya yang tidak terawat. Pemandangan tangan pekerja kasar itu seketika membuat wajah Luna berubah drastis. Senyum tipis yang tadi ia pasang untuk latihan di depan kamera lenyap seketika.
digantikan oleh kerutan jijik yang tidak ditutup-tutupi di hidung mancungnya. Bagi Luna, tangan Rio bukan sekadar kotor oleh tanah, melainkan memancarkan aura kegelapan dan dosa masa lalu yang entah bagaimana bisa ia rasakan secara insting, membuatnya mual seolah melihat bangkai tikus yang membusuk di tengah hidangan makan malam mewahnya. Luna mundur selangkah dengan gerakan dramatis, menutupi hidung dan mulutnya dengan sapu tangan sutra berenda. Matanya membelalak seolah Rio baru saja menyebarkan wabah penyakit mematikan, hanya dengan mengulurkan tangan untuk meminta gaji. Dengan nada suara yang tinggi dan penuh penghakiman, ia memarahi kepala keamanan di sampingnya, mempertanyakan mengapa makhluk kotor seperti Rio diizinkan mendekatinya tanpa proses sterilisasi terlebih dahulu. Seakan Rio adalah limbah beracun yang harus ditangani dengan prosedur khusus. Para pelayan saling berbisik sambil memandang Rio dengan tatapan merendahkan, menikmati tontonan di mana seorang pria kekar tak berdaya di hadapan titah seorang wanita suci. Rio merasakan darahnya berdesir panas, insting membunuhnya berkedut di balik kulit lehernya. Namun ia segera mematikannya, menelan gumpalan harga diri yang terasa seperti pecahan kaca di tenggorokannya. Ia menarik kembali tangannya perlahan, menggumamkan kata maaf yang terdengar menyedihkan. Berharap penghinaan ini segera berakhir dan ia bisa pergi membawa uangnya. Namun Luna belum selesai bermain dengan mangsanya yang tak berdaya ini. Tanpa melepaskan tatapan jijiknya, Luna menjentikkan jarinya ke arah salah satu pelayan, memerintahkan mereka mengambil botol alkohol murni kadar tinggi yang biasa digunakan untuk sterilisasi peralatan medis, bukan untuk kulit manusia. Pelayan itu berlari kecil dan kembali dengan botol semprot transparan berisi cairan bening, memberikannya pada Luna yang menerimanya dengan ujung jari, seolah benda itu pun bisa menularkan kuman Rio padanya. Luna kemudian menatap Rio dengan sorot mata meremehkan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman sinis yang mengerikan. Lalu ia berkata dengan lantang agar semua orang di sana bisa mendengar bahwa uang sucinya tidak boleh disentuh oleh tangan yang penuh dosa dan kotoran. Ia memerintahkan Rio untuk mengulurkan kedua tangannya lagi, kali ini bukan untuk menerima uang, melainkan untuk dibersihkan secara paksa, sebuah ritual penyucian sepihak yang lebih mirip penyiksaan mental daripada prosedur kesehatan. Rio terdiam, rahangnya mengeras hingga urat-urat lehernya menonjol, namun kebutuhan hidup memaksanya untuk kembali mengulurkan kedua telapak tangannya yang kasar, menyerahkan sisa martabatnya untuk diinjak-injak oleh wanita di hadapannya. Suara semprotan terdengar nyaring di keheningan taman, saat Luna dengan sengaja menyemprotkan alkohol itu berkali-kali ke telapak tangan Rio, tidak peduli bahwa cairan keras itu menyusup masuk ke dalam luka goresan duri yang masih basah di kulit pria itu. Rasa perih yang menyengat seketika menjalar dari ujung syaraf tangan hingga ke otak Rio. Rasanya seperti ribuan jarum panas ditusukkan bersamaan ke dalam dagingnya yang terbuka. Namun Rio tidak bergeming sedikit pun. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi seperti patung batu yang tak bernyawa. Ia menahan napas, menolak memberikan kepuasan pada Luna untuk melihatnya meringis kesakitan. Meski keringat dingin mulai menetes di pelipisnya menahan reaksi tubuh yang ingin menarik tangan itu menjauh. Luna terus menyemprot hingga botol itu setengah kosong, memastikan setiap inci kulit Rio basah kuyup oleh alkohol. Matanya berkilat puas melihat cairan bening itu menetes dari tangan Rio bercampur dengan sisa tanah, menciptakan genangan lumpur kecil di bawah kaki pria itu. Sekarang setidaknya kumannya mati, meski dosanya masih menempel, ucap Luna dengan nada dingin yang menusuk hati, seolah ia baru saja melakukan tindakan mulia membersihkan dunia dari kotoran. Setelah merasa cukup puas melihat tangan Rio yang kini memerah dan gemetar menahan perih, Luna akhirnya mengambil amplop putih tebal dari nampan pelayan. Namun alih-alih memberikannya ke tangan Rio, ia menjatuhkannya begitu saja ke atas tanah, tepat di dekat sepatu bot Rio yang berlumpur. Amplop putih bersih itu mendarat di atas rumput yang sedikit basah, kontras yang menyakitkan mata, antara kesucian yang diagungkan Luna dan kerendahan posisi Rio yang dipaksa merunduk untuk mengambil haknya sendiri. Luna menatap dari ketinggian hak sepatunya, matanya memancarkan kepuasan sadis, seolah berkata bahwa tempat Rio memang di bawah sana, merangkak di tanah seperti cacing, sementara ia tetap bersih di atas singgasananya. Rio menatap amplop itu sejenak, napasnya tertahan di dada. Sebuah pertarungan batin yang dahsyat terjadi antara egonya sebagai lelaki dan realitasnya sebagai bawahan. Perlahan,
Dengan gerakan kaku yang menyedihkan, Rio menekuk lututnya, merendahkan tubuh kekarnya ke tanah, dan memungut amplop itu dengan tangan yang masih basah oleh alkohol yang menyengat. Sementara suara tawa kecil tertahan terdengar dari para pelayan yang menyaksikan adegan itu. Luna membalikkan badannya dengan kibasan rambut yang anggun, memberi isyarat pada rombongannya untuk kembali masuk ke dalam mansion, meninggalkan Rio yang masih berlutut satu kaki di tanah sambil menggenggam erat amplop gajinya hingga kertas itu menjadi kusut. Punggung wanita itu menjauh, membawa serta cahaya dan kemewahan, meninggalkan Rio sendirian dalam bayang-bayang panjang sore hari yang mulai merayap menelan taman itu. Rio berdiri perlahan, membersihkan lutut celananya, lalu menatap punggung Luna yang menghilang di balik pintu kaca dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kebencian murni, melainkan campuran antara rasa iba pada kesombongan itu dan rasa sakit yang mendalam karena diperlakukan lebih rendah dari binatang. Ia memasukkan amplop itu ke saku celananya, merasakan perih di tangannya yang mulai berdenyut hebat seiring keringnya alkohol. Namun rasa perih di hatinya jauh lebih menyiksa dan membekas. Saat angin sore berhembus semakin dingin, Rio bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan ia harus menyembunyikan taring serigalanya di balik topeng domba ini? Dan apakah takdir akan memberinya kesempatan untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kendali atas nyawa dan kematian? Malam menyelimuti perkampungan kumuh di pinggiran kota dengan kabut tipis yang membawa bau amis selokan. Tempat Rio duduk sendirian di teras kontrakannya yang hanya diterangi lampu pijar kuning yang berkedip-kedip redup. Ia menatap kedua telapak tangannya yang kini tampak pecah-pecah dan mengelupas akibat siraman alkohol dosis tinggi sore tadi. Merasakan denyut nyeri yang menjalar hingga ke persendian tangannya yang kekar. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, sebuah radio tua menyiarkan pidato Luna tentang kasih sayang dan pengampunan Tuhan. Sebuah ironi yang terasa seperti cukai yang ditumpahkan ke atas luka terbuka di hati pria itu. Rio menghela napas panjang, mencoba meredam amarah yang bergejolak, menyadari bahwa di mata dunia, ia hanyalah sebuah titik hitam kecil di atas kain putih bersih yang sedang dibanggakan oleh sang saintes. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah berusaha menghapus jejak darah di masa lalunya, stigma sebagai mantan narapidana dan orang rendahan akan selalu mengejarnya, seperti bayangan yang tidak pernah lepas. Setiap kali ia mencoba melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, tembok diskriminasi selalu berdiri tegak di hadapannya, menghalangi cahaya harapan yang ia coba gapai dengan tangan kasarnya. Keesokan paginya, tekanan itu mulai terasa nyata saat Rio kembali ke mansion untuk bekerja. Namun ia justru dihadang di gerbang utama oleh sekelompok pengawal yang dipimpin oleh staf kepercayaan Luna. Mereka tidak mengizinkan Rio masuk dengan alasan bahwa kehadirannya dianggap mengganggu ketenangan spiritual sang saintes yang sedang mempersiapkan diri untuk acara besar di pusat kota. Salah satu pengawal dengan sengaja menendang ember peralatan Rio hingga isinya berantakan di atas aspal, tertawa mengejek sambil mengatakan bahwa orang seperti Rio seharusnya bekerja di tempat pembuangan sampah, bukan di taman suci ini. Rio hanya bisa terdiam. Kedua tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, menahan insting membunuh yang berteriak di dalam kepalanya untuk mematahkan leher pria di depannya dalam sekejap. Ia sadar bahwa satu saja gerakan salah darinya akan memberikan alasan bagi mereka untuk menjebloskannya kembali ke penjara, atau bahkan menghabisinya secara hukum. Ia menunduk untuk memunguti peralatannya satu persatu di bawah tatapan menghina orang-orang yang merasa diri mereka lebih mulia, hanya karena mengenakan seragam yang bersih. Berita tentang tukang kebun pendosa ternyata telah menyebar dengan cepat di kalangan staf mansion, membuat Rio menjadi target perundungan yang semakin sistematis dan kejam setiap harinya. Orang baik di lingkungan itu, seperti seorang koki tua bernama Pak RT yang sering memberinya air minum, ikut terkena getahnya ketika ia ditegur keras oleh staf Luna karena berani bicara dengan Rio. Tekanan sosial ini membuat atmosfer di tempat kerja terasa sangat sesak bagi Rio, seolah-olah oksigen di sekitarnya sengaja ditarik keluar agar ia merasa tidak nyaman dan segera pergi dengan sendirinya. Ia melihat bagaimana orang-orang yang sebelumnya ramah,
kini membuang muka saat berpapasan, takut jika aura kesialan atau dosa yang melekat pada Rio akan menular kepada mereka. Rio merasakan kesepian yang luar biasa, sebuah perasaan terasing di tengah keramaian yang jauh lebih menyakitkan daripada saat ia harus bersembunyi di hutan sebagai buronan bertahun-tahun yang lalu. Di dunia ini, kejujuran dan kerja keras akan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan citra kesucian yang dibangun di atas panggung sandiwara. Masalah semakin meruncing ketika Luna dengan sengaja lewat di depan taman saat Rio sedang bekerja di bawah pengawasan ketat. Wanita itu menutup hidungnya dengan gerakan berlebihan, seolah ada bau busuk yang menyengat. Ia memerintahkan stafnya untuk memastikan Rio tidak menyentuh tanaman apapun yang akan ia gunakan sebagai dekorasi di altar. Karena ia tidak ingin doa-doanya terhalang oleh energi negatif dari seorang mantan kriminal. Perkataan itu diucapkan dengan nada tenang, namun mengandung racun yang sangat mematikan bagi harga diri Rio yang sudah tersisa sedikit saja di dadanya yang bidang. Rio menatap punggung Luna yang berlalu pergi dengan perasaan frustrasi yang mencapai puncaknya. Ingin sekali ia berteriak bahwa kesucian yang wanita itu banggakan hanyalah selubung kemunafikan yang rapuh. Namun, ia kembali mengingatkan dirinya sendiri pada janjinya untuk tidak lagi menjadi monster. Meski dunia seolah-olah memaksa dan mendorongnya untuk kembali masuk ke dalam kegelapan itu. Ia terus memangkas rumput dengan gerakan mekanis, mengabaikan keringat yang bercampur air mata kemarahan yang ia tahan agar tidak menetes ke bumi. Di sisi lain, kehidupan sempurna Luna mulai memperlihatkan keretakan di balik layar yang tidak diketahui oleh publik, atau bahkan pengikut setianya yang fanatik di luar sana. Sebuah organisasi bayangan yang dikenal sebagai Sekte Cahaya Hitam telah lama mengincar Luna, bukan karena ajarannya, melainkan karena nilai simbolisnya yang sangat tinggi jika dihancurkan di depan umum. Mereka melihat Luna sebagai target utama untuk membuktikan bahwa kesucian di dunia ini hanyalah ilusi, yang bisa dipatahkan dengan rasa takut dan rasa sakit yang nyata. Ancaman-ancaman mulai datang melalui surat-surat gelap dan pesan singkat yang membuat Luna mulai merasa tidak tenang di dalam kamar tidurnya yang mewah dan terjaga ketat. Namun, karena egonya yang setinggi langit, ia menolak untuk meminta bantuan tambahan atau melaporkan hal ini kepada pihak berwajib, karena takut akan merusak citra keamanannya yang sempurna. Ia tetap melangkah keluar dengan senyum palsu, tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai di balik setiap bayangan yang ia lewati dalam perjalanan menuju acara amalnya. Rio secara tidak sengaja menemukan salah satu selebaran ancaman yang terjatuh di dekat gerbang mansion saat ia sedang menyapu dedaunan kering yang berguguran diterpa angin kencang. Sebagai mantan pembunuh bayaran yang sudah terbiasa dengan metode teror, ia segera mengenali simbol sekte tersebut dan tahu bahwa ancaman ini bukanlah main-main, melainkan rencana serangan yang matang. Ia mencoba memperingatkan kepala keamanan Luna tentang bahaya yang mengintai. Namun peringatannya justru disambut dengan tawa ejekan dan tuduhan bahwa ia hanya mencari perhatian agar tidak dipecat. Mereka menganggap Rio hanya berusaha menakut-nakuti agar dianggap pahlawan, sementara mereka merasa sistem keamanan elektronik yang canggih sudah lebih dari cukup untuk melindungi sang saintes. Rio merasa sangat tidak berdaya, melihat bagaimana orang-orang yang merasa diri mereka pintar justru terjebak dalam kesombongan yang buta terhadap ancaman nyata yang sudah ada di depan mata. Ia meremas selebaran itu di saku celananya, merasakan firasat buruk yang sangat kuat bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi dalam waktu dekat. Ketegangan mencapai titik didih saat hari besar yang dinanti-nantikan oleh Luna tiba. Sebuah acara doa bersama yang akan disiarkan secara langsung ke seluruh pelosok negeri dari sebuah gedung tua bersejarah. Rio yang sudah tidak diizinkan masuk ke area utama acara hanya bisa berdiri di pinggiran jalan, melihat iring-iringan mobil mewah Luna melintas dengan kawalan ketat polisi dan pengawal pribadi yang sombong. Ia melihat wajah Luna di balik jendela mobil yang gelap, tampak tenang dan percaya diri, tanpa mengetahui bahwa predator sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsanya yang lemah. Rio berasa ada sesuatu yang tidak beres saat ia melihat beberapa kendaraan mencurigakan yang mulai membuntuti rombongan itu dari jarak yang sangat terjaga dan tidak mencolok bagi mata awam.
instingnya sebagai pembunuh bayaran yang sudah terasah tajam selama bertahun-tahun mulai berteriak kencang, memberikan sinyal bahaya yang membuatnya jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Tanpa memedulikan larangan dan statusnya yang hanya seorang tukang kebun, Rio mulai berlari mengejar iring-iringan itu dengan napas yang memburu dan tekad yang membaja. Cliffhanger. Tepat saat iring-iringan memasuki terowongan gelap yang menuju ke lokasi acara, sebuah ledakan hebat mengguncang tanah dan memutus semua sambungan komunikasi serta aliran listrik di area tersebut. Asap hitam mengepul tebal menutupi pandangan, diikuti dengan rentetan tembakan yang memecah keheningan dan jeritan histeris dari para pengikut Luna yang berada di sekitar lokasi. Rio berhenti tepat di depan mulut terowongan yang gelap, menatap ke dalam pusaran asap dengan mata yang kini berubah menjadi dingin dan tajam seperti mata seekor serigala yang sedang berburu. Ia tahu bahwa waktu bagi tukang kebun yang ramah telah habis, dan ia harus memutuskan apakah akan membiarkan sang saintes binasa atau kembali menjadi iblis demi menyelamatkan wanita yang telah menghinanya. Apakah Rio sanggup menembus kegelapan itu sebelum tangan-tangan keji sekte tersebut menyentuh dan menudai kesucian Luna yang sangat ia benci sekaligus ia kagumi itu? Asap hitam pekat membubung tinggi dari dalam terowongan yang kini telah berubah menjadi ladang pembantaian, menyembunyikan jerit ketakutan yang tertelan oleh suara dentuman besi yang beradu. Di tengah kekacauan itu, para pengawal Luna yang tadinya bersikap angkuh kini terkapar tak bernyawa atau melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri dari serbuan anggota sekte yang berpakaian jubah hitam pekat. Rio berdiri di kejauhan, menatap reruntuhan itu dengan napas yang tertahan, menyaksikan bagaimana sistem keamanan sempurna yang dibanggakan Luna hancur berkeping-keping dalam hitungan detik oleh kekuatan yang lebih gelap. Ia melihat sosok Luna yang ditarik paksa keluar dari mobil limusinnya yang ringsek. Gaun putihnya mulai terkoyak di bagian bawah, dan wajahnya pucat pasi tertutup debu serta sisa air mata yang mengering. Tidak ada lagi keanggunan seorang saintes yang dipuja, yang tersisa hanyalah seorang wanita malang yang gemetar ketakutan di bawah todongan senjata tajam para pencurik. Dunia yang sebelumnya ia pimpin dengan jemari lentur dan kata-kata suci, kini runtuh, meninggalkannya sendirian di hadapan kenyataan bahwa kesucian tidak bisa melindunginya dari belati yang haus akan darah. Luna diseret masuk ke dalam sebuah bunker tersembunyi yang terhubung dengan jaringan katakombe kuno di bawah tanah, sebuah tempat yang jauh dari jangkauan sinyal ponsel maupun bantuan aparat kepolisian yang masih sibuk di permukaan. Di dalam ruang lembab yang hanya diterangi oleh obor-obor minyak, para anggota sekte cahaya hitam mulai menyiapkan peralatan siaran langsung untuk mempertontonkan pengorbanan sang saintes kepada dunia sebagai pesan kehancuran moral. Luna terisak, mencoba memohon belas kasihan dengan menyebut nama Tuhan. Namun para penculiknya justru tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa Tuhan sedang tidak melihat ke lubang bawah tanah yang menjijikan ini. Ia menatap ke sekeliling, berharap ada salah satu pengawal setianya yang muncul menyelamatkannya. Namun ia teringat bagaimana orang-orang itu lari terbirit-birit saat ledakan pertama terjadi di mulut terowongan tadi. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras bahwa status sosial dan kekayaan yang selama ini ia agungkan tidak lebih dari sekadar fatamorgana yang menghilang saat badai benar-benar datang menghampiri hidupnya. Ia kini berada di titik nadir, terikat pada sebuah altar batu yang dingin, menanti waktu di mana lehernya akan disayat di depan kamera yang mulai menyala merah. Di luar bunker, Rio bergerak dalam kegelapan bagai hantu yang bangkit dari kubur. Setiap gerakannya sunyi, namun penuh perhitungan yang mematikan bagi siapapun yang berpapasan dengannya. Ia menemukan pintu masuk rahasia katakombe melalui gorong-gorong pembuangan, tempat yang bagi orang biasa sangat menjijikan, namun bagi seorang mantan pembunuh bayaran adalah jalur infiltrasi yang paling ideal dan tidak terjaga. Bau busuk sampah dan kotoran manusia tidak membuatnya gentar. Ia justru merasa kembali ke habitat aslinya, di mana moralitas tidak lagi berlaku, dan hanya insting bertahan hidup yang menjadi panglima. Ia melihat dari balik celah dinding bagaimana Luna dipermalukan, dipaksa berlutut di depan pemimpin sekte yang mengenakan topeng kambing hitam, sebuah pemandangan yang seharusnya membuat Rio merasa puas atas hinaan Luna sebelumnya. Namun, jauh di lubuk hatinya,
Ada percikan nurani yang menolak untuk membiarkan wanita itu menjadi tontonan kematian bagi jutaan pasang mata yang haus akan konten mengerikan. Rio menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak untuk memanggil kembali sisi gelap dalam dirinya yang sudah lama ia kunci rapat di dalam peti kenangan masa lalunya yang kelam. Luna berteriak histeris saat pemimpin sekte mendekat dengan pisau upacara yang berkilat. Ujung tajamnya mulai menyentuh kulit leher Luna yang halus, menciptakan garis merah kecil yang mengeluarkan tetesan darah pertama. Di saat yang kritis itu, Luna secara tidak sengaja melihat ke arah kegelapan di sudut ruangan dan menangkap sepasang mata yang menatapnya dengan intensitas yang luar biasa dingin, namun familiar. Ia mengenali mata itu, mata yang selalu ia pandang rendah, mata milik si tukang kebun yang ia anggap sebagai pendosa tak layak sentuh, yang kini berdiri di ambang pintu maut. Ada rasa ragu yang luar biasa di hati Luna. Ia ingin berteriak minta tolong, namun lidahnya keluh karena merasa malu bahwa satu-satunya harapan hidupnya bergantung pada orang yang paling ia benci. Namun, saat pisau itu mulai menekan lebih dalam ke tenggorokannya, ego Luna akhirnya runtuh bersamaan dengan air matanya yang tumpah deras, membasahi pipinya yang kotor oleh tanah katakombe. Ia menyadari bahwa di tempat paling kotor ini, kemunafikannya tidak lagi bisa menyelamatkannya. Hanya sebuah keajaiban atau seorang pembunuh yang bisa menghentikan tragedi ini dari kenyataan pahit. Pemimpin sekte itu mulai membacakan mantra-mantra gelap di depan kamera, mengumumkan kepada dunia bahwa malam ini kesucian akan mati, dan digantikan oleh era kegelapan yang baru dan abadi. Luna hanya bisa memejamkan mata, menunggu rasa sakit yang akan mengakhiri hidupnya, sambil merutuki dirinya sendiri, mengapa ia begitu sombong saat masih berada di puncak dunia yang fana. Tiba-tiba, lampu obor di sudut ruangan padam secara misterius, diikuti dengan suara desingan kecil yang sangat cepat, dan kemudian suara benda jatuh yang berat ke atas lantai batu yang lembab. Satu persatu anggota sekte yang berjaga dibayang-bayang menghilang tanpa sempat mengeluarkan suara, seolah-olah kegelapan itu sendiri yang menelan mereka ke dalam perut bumi tanpa sisa. Luna membuka mata dengan gemetar, melihat kepanikan mulai melanda pemimpin sekte yang kini memegang pisaunya dengan tangan yang mulai tidak stabil karena ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang sangat berbahaya sedang bergerak di antara mereka, sesuatu yang lebih ganas dari sekte manapun, sebuah predator yang telah terbangun dari tidurnya yang panjang dan penuh penyesalan. Rio muncul dari balik pilar batu, perlahan melangkah ke dalam lingkaran cahaya obol yang tersisa, dengan tangan kosong, namun dengan aura yang sanggup membuat jantung siapapun berhenti berdetak seketika. Ia tidak membawa senjata api, hanya sepasang tangan yang tadi sore dicuci alkohol oleh Luna, tangan yang kini tampak siap untuk kembali merenggut nyawa demi melindungi satu nyawa yang tersisa. Pemimpin sekte itu berteriak memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menyerang, namun mereka semua ragu melihat tatapan mata Rio yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap kematian atau rasa sakit. Luna menatap Rio dari altar, bibirnya bergetar mencoba mengucapkan nama pria itu. Namun yang keluar hanyalah isak tangis yang memilukan di tengah keheningan yang mencekam itu. Ia melihat sosok Rio bukan lagi sebagai tukang kebun yang lemah, melainkan sebagai sosok pelindung yang muncul dari neraka untuk menjemputnya kembali ke dunia cahaya yang sudah ia sia-siakan. Rio berhenti tepat beberapa meter di depan altar, menatap Luna dengan pandangan datar yang seolah menembus langsung ke dalam jiwanya yang penuh dengan dosa kemunafikan selama ini. Para pengikut sekte mulai mengepung Rio dengan berbagai senjata tajam, mulai dari belati hingga pedang pendek yang diarahkan ke bagian-bagian vital tubuh pria yang berdiri tenang di tengah-tengah mereka. Rio sama sekali tidak memasang posisi bertahan. Ia justru membiarkan dadanya terbuka, seolah mengundang mereka untuk menusuknya. Sebuah gestur yang sangat membingungkan, sekaligus menakutkan bagi lawan-lawannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membawa senjata ke tempat ini tanpa memicu alarm. Namun ia juga tahu bahwa tubuhnya sendiri adalah senjata paling mematikan yang pernah diciptakan oleh pelatihan militer bawah tanah.
Luna melihat bagaimana Rio dikepung. Rasa takutnya kini bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri, melainkan ada rasa cemas yang aneh muncul untuk pria yang selama ini ia injak-injak harga dirinya itu. Ia ingin berteriak agar Rio lari, namun ia juga tahu bahwa jika Rio pergi, maka nasibnya akan berakhir di tangan orang-orang gila yang kini sedang tertawa melihat mangsa baru mereka. Rio memberikan satu anggukan kecil pada Luna, sebuah isyarat tanpa kata yang menjanjikan bahwa semuanya akan segera berakhir, entah dengan keselamatan atau dengan pembersihan darah yang agung. Cliffhanger. Saat pemimpin sekta itu bersiap untuk menusukkan pisaunya ke jantung Luna sebagai tindakan putus asa, Rio mengeluarkan suara rendah yang menggetarkan ruangan, sebuah peringatan terakhir yang membuat semua orang terpaku di tempat. "Jangan nodai jubah itu dengan darahmu yang kotor," ucap Rio dengan nada dingin, sementara ia sendiri mulai melangkah maju ke arah kerumunan senjata yang siap mencincang tubuhnya dalam hitungan detik. Luna menatap dengan mata terbelangak saat Rio dengan sengaja membiarkan satu sabetan pedang menggores lengannya, hanya untuk mendekat satu langkah lagi ke arah altar tempatnya terikat. Pertanyaannya sekarang, seberapa banyak darah yang harus tumpah dari tubuh Rio agar Luna tetap bisa berdiri dengan jubah putihnya yang suci tanpa noda sedikit pun? Apakah sang saintes akan menyadari harga dari keselamatan yang akan ia terima dari tangan seorang pendosa yang ia maki sebelumnya? Suasana di dalam katakombe terasa semakin mencekam saat puluhan anggota sekte mulai mempersempit lingkaran pengepungan, sementara Rio berdiri di tengah dengan napas yang tenang, meski darah segar mulai merembes dari luka gores di lengannya. Luna yang terikat di atas altar hanya bisa merintih, menatap ngeri ke arah kerumunan pria-pria berjubah hitam yang memegang senjata tajam dengan sorot mata haus darah yang mengerikan. Meskipun nyawanya di ujung tanduk, sisa-sisa kesombongan Luna masih tampak saat ia melihat Rio yang datang tanpa membawa senjata apapun untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Ia merasa bantuan Rio hanyalah sebuah kesia-siaan yang bodoh, sebuah tindakan nekat dari seorang tukang kebun yang tidak memahami betapa berbahayanya situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Rio tidak membalas tatapan itu. Ia justru fokus mengamati setiap gerak-gerik lawan, menghitung jarak dan waktu yang ia perlukan untuk menjangkau altar sebelum pemimpin sekte melakukan tindakan yang fatal. Ketegangan di ruangan itu mencapai titik puncak ketika pemimpin sekte tertawa mengejek, menganggap Rio sebagai pahlawan kesiangan yang akan mati konyol demi seorang wanita yang bahkan tidak menghargai keberadaannya sebagai manusia. Rio melangkah maju satu langkah, yang seketika memicu serangan serentak dari 3 orang anggota sekte yang membawa belati panjang, mengarah langsung ke arah perut dan dada pria itu. Dengan gerakan yang sangat cepat dan hampir tidak terlihat oleh mata awam, Rio menghindar dengan efisiensi tinggi, mematahkan pergelangan tangan penyerang pertama dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai manusia dari tusukan 2 orang lainnya. Suara retakan tulang yang patah bergema di dinding katakomba yang lembab, diikuti dengan jeritan kesakitan yang memecah keheningan. Namun wajah Rio tetap datar, seolah-olah ia sedang memangkas dahan pohon di taman. Luna tersentak. Ia baru menyadari bahwa tukang kebun yang selama ini ia hina memiliki kemampuan membunuh yang sangat menakutkan. Sebuah kekuatan yang tersembunyi di balik sikap diamnya yang rendah hati. Rasa ngeri mulai menjalar di hati Luna. Bukan hanya karena para penculiknya, melainkan karena ia menyadari bahwa selama ini ia telah memelihara seekor monster yang sangat berbahaya di halaman rumahnya sendiri. Rio terus bergerak, menjatuhkan lawan demi lawan dengan serangan yang presisi dan mematikan. Namun ia tetap membiarkan dirinya terluka demi memastikan tidak ada satupun musuh yang bisa mendekati area altar. Pemimpin sekte yang mulai panik melihat anak buahnya bertumbangan, segera menarik rambut Luna dan menempelkan belati tajam tepat di urat leher sang saintes, mengancam akan menyembelihnya jika Rio melangkah 1 inci lagi. Rio berhenti seketika. Tubuhnya kini sudah dipenuhi oleh beberapa luka sayatan di bahu dan punggung, namun matanya tetap mengunci pandangan pemimpin sekte itu, dengan intensitas yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Dalam kepanikan dan ego yang masih tersisa, Luna berteriak histeris,
menyalahkan Rio atas kekacauan ini, dan menyebut bahwa kehadiran Rio yang penuh darah justru menodai kesuciannya di depan kamera siaran langsung. Ia merasa jijik melihat darah Rio yang menetes ke lantai, merasa bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh seorang iblis adalah sebuah hinaan bagi reputasinya sebagai seorang wanita yang suci dan terhormat. Luna ingin diselamatkan, namun ia tidak ingin diselamatkan oleh tangan yang penuh dengan noda kriminal, sebuah dilema moral yang menunjukkan betapa dalam kemunafikan yang telah mendarah daging di dalam jiwanya yang rapuh itu. Rio mendengarkan makian itu dengan sabar, tidak ada amarah di wajahnya, hanya sebuah keputusan besar yang mulai terbentuk di dalam benaknya untuk menuntaskan tugas terakhirnya ini. Melihat kebencian yang masih terpancar dari mata Luna, Rio melepaskan posisi tempurnya dan berdiri tegak dengan tangan terbuka, memberikan isyarat bahwa ia tidak akan menyerang lagi secara agresif asalkan Luna dilepaskan. Pemimpin sekte itu tersenyum licik, menyadari bahwa ia memegang kendali atas emosi pria di depannya. Lalu ia menawarkan sebuah kesepakatan yang sangat tidak masuk akal dan penuh dengan kekejaman psikologis. Ia meminta Rio untuk berjalan melewati barisan anak buahnya tanpa melawan sedikit pun hingga mencapai altar, menerima setiap tebasan senjata mereka sebagai bayaran atas setiap langkah yang ia ambil untuk mendekati Luna. Luna yang mendengar hal itu justru mengeluarkan kalimat tantangan yang sangat ekstrim. Ia berteriak dengan nada menghina yang memekakan telinga. "Tanganmu penuh darah, jangan sentuh aku. Kalau kau bisa selamatkan aku tanpa menodai jubahku, mungkin Tuhan mengizinkan aku menikahimu. Buktikan, pendosa." Perkataan itu seperti petir di siang bolong. Sebuah permintaan mustahil yang meminta Rio untuk menjadi perisai hidup yang sempurna tanpa boleh membiarkan satu tetes darahnya pun menciprat ke kain putih jubah Luna yang mahal. Rio terdiam selama beberapa detik, menatap Luna yang sedang menatapnya dengan pandangan penuh tantangan dan kebencian yang mendalam, seolah-olah ia sedang menunggu Rio untuk menyerah dan membiarkannya mati. Namun, di luar dugaan semua orang, Rio justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kesedihan sekaligus keteguhan hati yang luar biasa dari seorang pria yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ia menatap lurus ke arah mata Luna, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir melalui pandangan itu, bahwa ia akan memenuhi janji yang bahkan tidak pantas ia terima dari wanita sekejam itu. "Saya terima tantangannya, Saintes yang suci," ucap Rio dengan suara yang rendah, namun terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan katakombe, memberikan kesan mistis yang membuat para anggota sekte merinding ketakutan. Ia kemudian melepas kemeja luarnya, membiarkan tubuhnya yang penuh luka lama terpampang jelas, mempersiapkan diri untuk menjadi samsak hidup demi memenuhi ego wanita yang telah menghancurkan harga dirinya berkali-kali. Rio tahu bahwa peluangnya untuk selamat hampir nol, namun ia tidak lagi peduli dengan nyawanya sendiri, karena baginya, kematian adalah satu-satunya jalan untuk menebus dosa-dosa masa lalunya. Langkah pertama Rio diambil dengan mantap, dan seketika itu juga sebuah parang panjang menebas bahu kirinya, hingga darah segar muncrat ke udara. Namun Rio tetap melangkah, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Para anggota sekte yang melihat Rio tidak melawan menjadi semakin liar. Mereka mulai menyiksa Rio dengan berbagai sabetan senjata tajam di kaki, lengan dan dada, mencoba merobohkan pria perkasa itu ke tanah. Rio terus berjalan, matanya tetap tertuju pada jubah putih Luna yang harus ia jaga agar tetap bersih, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi setiap kemungkinan percikan darah yang bisa mengarah ke arah altar. Luna terpaku. Ia melihat bagaimana daging Rio tersayat-sayat, mendengar suara besi yang mengiris kulit, namun pria itu tetap berdiri tegak dan terus mendekat ke arahnya dengan langkah yang semakin berat dan pincang. Ada rasa sesak yang mulai menyerang dada Luna. Ia tidak menyangka bahwa Rio akan benar-benar melakukan hal gila ini hanya karena kata-kata tantangan yang ia ucapkan dengan penuh hinaan tadi. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai sampah selama ini ternyata memiliki jiwa yang jauh lebih suci daripada semua orang yang pernah ia kenal di dunia atas yang mewah. Setiap langkah Rio meninggalkan jejak darah yang kental di lantai batu katakombe, menciptakan garis merah panjang yang menjadi saksi bisu atas pengorbanan yang tidak masuk akal demi sebuah jubah kain sutra. Rio sudah tidak lagi merasakan sakit fisik,
Saraf-sarafnya seolah sudah mati rasa oleh tekad yang membara untuk menuntaskan kontrak terakhirnya sebagai pelindung tanpa nama bagi wanita yang tak pernah menjuntainya. Pemimpin sekte yang melihat kegilaan ini mulai ketakutan sendiri. Ia memerintahkan semua anak buahnya untuk berhenti menyiksa Rio, karena ia merasa pria ini bukan lagi manusia, melainkan hantu yang berjalan menembus penderitaan. Rio akhirnya sampai di depan altar, hanya berjarak 1 jengkal dari Luna yang kini gemetar hebat dengan mata yang berkaca-kaca melihat kondisi Rio yang sudah tidak berbentuk lagi sebagai manusia. Rio tidak menyentuh Luna, ia hanya berdiri di depannya sebagai tembok pelindung, menghadang semua ancaman yang ada dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki di dalam tubuhnya yang mulai dingin. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa mendekati sang saintes tanpa menodainya. Sebuah kemenangan moral yang telak atas penghinaan yang selama ini ia terima dari mulut wanita suci tersebut. Cliffhanger, Rio memutar tubuhnya dengan susah payah, memunggungi Luna untuk menghadapi pemimpin sekte yang masih memegang pisau dengan tangan gemetar. Sementara darah terus mengalir deras dari seluruh tubuhnya, hingga membentuk genangan di bawah kakinya. "Janji saya sudah lunas," bisik Rio dengan suara yang nyaris hilang. Sementara pemimpin sekte mulai mengangkat pisaunya untuk melakukan serangan terakhir ke arah jantung Rio yang sudah sangat lemah. Luna hanya bisa menjerit tanpa suara, menyaksikan punggung Rio yang penuh dengan luka sayatan itu berdiri kokoh melindunginya dari maut yang datang merayap di kegelapan bunker. Apakah Rio akan mampu menahan serangan terakhir itu? Ataukah ia akan jatuh tersungkur sebelum sempat melihat penyesalan di mata wanita yang selama ini ia cintai secara diam-diam dalam keterpurukannya? Seberapa lama lagi jantung pria itu bisa berdetak sebelum ia akhirnya menyerah pada pelukan kematian yang sudah menantinya sejak langkah pertama di katakombe ini? Pemimpin sekte yang sudah kehilangan akal sehatnya menerjang maju dengan teriakan histeris, menghujamkan pisau upacaranya berkali-kali ke arah dada Rio yang sudah tak lagi memiliki perlindungan. Rio tidak menghindar. Ia justru melangkah maju menyambut bilah tajam itu masuk ke dalam dagingnya. Menggunakan berat tubuhnya sendiri untuk mengunci pergerakan sang penculik agar tidak bisa menjangkau Luna. Dalam satu gerakan terakhir yang sisa-sisa kekuatannya, Rio mencekik leher pemimpin sekte itu dengan tangan kanannya yang masih berbau alkohol. Sementara tangan kirinya memegang erat tepi altar untuk menjaga agar tubuhnya tidak jatuh menimpa Luna. Suara deru napas Rio yang beradu dengan darah terdengar mengerikan di keheningan bunker. Namun ia berhasil mematahkan perlawanan terakhir musuhnya hingga pria bertopeng itu terkulai lemas di lantai. Rio berdiri goyah, punggungnya tetap tegak menghadap altar, memastikan bahwa tubuhnya menjadi barikade terakhir yang memisahkan Luna dari sisa-sisa anggota sekte yang kini lari kocar-kacir melihat pemimpin mereka tumbang. Ia telah menyelesaikan tugasnya, bukan sebagai pembunuh yang haus darah, melainkan sebagai seorang pelindung yang memberikan segalanya demi janji yang dianggap remeh oleh dunia. Luna terdiam kaku di atas altar, matanya yang basah oleh air mata menatap lekat-lekat pada punggung Rio yang kini tampak seperti peta penderitaan manusia dengan ratusan sayatan yang masih mengucurkan darah segar. Ia melihat bagaimana jubah putihnya yang ia agungkan tetap bersih tanpa satu tetes pun darah merah yang menempel, persis seperti permintaan kejam yang ia lontarkan di tengah keputusasaan tadi. Kesadaran menghantamnya seperti palu godam bahwa selama ini ia telah menghina seorang pria yang memiliki kemurnian hati jauh melampaui citra kesucian yang ia bangun selama bertahun-tahun. Rasa malu yang luar biasa menyusup ke dalam jiwanya, membakar egonya hingga hangus tak bersisa saat ia melihat Rio mulai berbalik perlahan dengan gerakan yang sangat menyakitkan untuk disaksikan. Wajah Rio kini pucat pasi, matanya mulai kehilangan fokus, namun ia masih sempat memberikan satu tatapan lembut yang belum pernah Luna lihat sebelumnya selama pria itu bekerja di tamannya. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada dendam atas semua alkohol dan makian yang pernah ia terima. Hanya ada kedamaian seorang pendosa yang merasa telah menemukan jalan penebusannya. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Rio jatuh berlutut di depan Luna. Namun ia tetap menjaga jarak agar tangannya yang berlumuran darah tidak menyentuh kain putih sang saintes. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam,
menangkupkan kedua tangannya di depan dada seolah sedang melakukan doa terakhir di tengah kesunyian katakombe yang mulai terasa dingin menyerupai liang lahat. Luna meronta hingga ikatan talinya terlepas karena rapuh. Ia segera turun dari altar dan berlutut di hadapan Rio. Tangannya gemetar ingin menyentuh bahu pria itu, namun ia teringat akan tantangan kejamnya sendiri. Ia melihat Rio mulai berbisik pelan. Sebuah doa ampunan yang tulus ditujukan kepada Tuhan, meminta agar dosa pembunuhannya di masa lalu diampuni melalui pengorbanan nyawanya untuk melindungi sang utusan suci. Tangisan Luna pecah. Suara isak tangisnya memenuhi ruangan lembab itu. Sebuah ratapan penyesalan yang datang terlalu lambat untuk mengubah takdir yang sudah tertulis di atas batu altar ini. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia sedang melihat seorang malaikat pelindung dalam balutan pakaian tukang kebun yang kotor dan penuh noda masa lalu. Rio, maafkan aku. Kumohon jangan pergi. Sentuhlah aku. Aku tidak peduli lagi dengan jubah ini. Teriak Luna sambil mencoba memeluk tubuh Rio yang sudah mulai mendingin dan kaku. Namun, Rio tetap pada posisinya yang bersujud. Seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari patung batu katakombe yang abadi dalam pengorbanan dan kesunyiannya yang paling dalam. Darah Rio terus mengalir, membentuk genangan merah yang kini mengelilingi kaki Luna, menciptakan kontras yang sangat menyayat hati antara warna merah kematian dan putihnya kesucian yang sia-sia. Luna memeluk kepala Rio, tidak peduli lagi jika rambutnya atau wajahnya ternoda oleh darah pria itu. Ia terus memanggil nama Rio dengan harapan ada satu mukjizat yang bisa mengembalikan nyawa ke dalam raga yang sudah hancur itu. Ia merasa sangat hina, merasa bahwa dialah sebenarnya pendosa yang sesungguhnya karena telah membunuh jiwa seorang pria baik dengan kesombongan dan lidahnya yang tajam. Dunia luar yang menatap melalui siaran langsung yang masih menyala, kini menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah kemunafikan dan lahirnya sebuah penyesalan abadi. Waktu seolah berhenti ketika napas terakhir Rio keluar dalam bentuk hembusan halus yang membawa serta semua beban penderitaan yang ia tanggung selama hidupnya di dunia yang tidak adil ini. Tubuhnya tetap dalam posisi bersujud, sebuah simbol penghormatan terakhir dan penebusan dosa yang ia bawa hingga ke liang kubur, meninggalkan Luna yang masih meraung dalam kepedihan. Luna memeluk tubuh tak bernyawa itu dengan erat, mengabaikan segala protokol kesucian yang selama ini ia agungkan demi mempertahankan citra diri di depan umatnya yang buta. Ia kini menyadari bahwa cinta sejati dan kesucian yang sesungguhnya tidak terletak pada jubah putih atau kata-kata manis di atas mimbar, melainkan pada darah yang tumpah demi keselamatan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Rio telah pergi, membawa serta rahasia tentang betapa besarnya ia mencintai Luna dalam diam, meninggalkan sebuah lubang besar di hati sang saintes yang tidak akan pernah bisa ditutup oleh apapun. Penyesalan itu kini menjadi bayangan yang akan selalu mengikuti Luna di setiap langkahnya, mengingatkannya pada seorang tukang kebun yang jauh lebih suci daripada dirinya. Pihak kepolisian dan tim medis akhirnya berhasil menjebol pintu bunker tak lama setelah Rio mengembuskan napas terakhirnya. Namun mereka semua tertegun melihat pemandangan di dalam katakomba itu. Mereka menemukan Saintes Luna yang agung sedang duduk di lantai yang kotor, memeluk jenazah seorang tukang kebun yang berlumuran darah dengan jubah putihnya yang kini sudah merah total karena pelukannya sendiri. Tidak ada satupun kamera atau lampu kilat wartawan yang berani mendekat, karena suasana di sana terasa sangat sakral dan penuh dengan duka yang sanggup meremukkan hati siapa saja yang melihatnya. Luna tidak lagi memedulikan citra atau reputasinya. Ia menolak untuk dilepaskan dari tubuh Rio, terus membisikkan kata-kata maaf yang tidak akan pernah sampai ke telinga pria yang telah memberikan nyawanya itu. Ia telah kehilangan satu-satunya manusia yang mencintainya dengan tulus tanpa memperdulikan statusnya sebagai orang suci yang munafik dan penuh dengan kepalsuan. Kematian Rio adalah hukuman terberat bagi Luna, sebuah pengingat abadi bahwa pengampunan terkadang datang dalam bentuk kehilangan yang paling menyakitkan dan tidak tergantikan. Beberapa hari setelah kejadian tragis itu, Luna mengundurkan diri dari semua jabatan keagamaannya dan memilih untuk hidup dalam kesunyian, merawat taman mawar yang dulu dikerjakan oleh Rio dengan tangannya sendiri. Setiap hari, ia akan berlutut di tempat yang sama, di mana Rio dulu dihina.
mencium tanah tempat Rio pernah merangkak untuk mengambil amplop gajinya yang kotor oleh alkohol dan debu. Ia menyimpan jubah putih yang penuh noda darah Rio di dalam sebuah kotak kaca, menganggapnya sebagai benda paling suci yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya sebagai seorang manusia. Ia tidak pernah lagi menggunakan alkohol untuk membersihkan tangannya, melainkan membiarkan tangannya kotor oleh tanah taman, mencoba merasakan sedikit saja dari beban hidup yang pernah dipikul oleh Rio demi dirinya. Penyesalan itu tidak pernah pudar, justru semakin kuat setiap kali ia melihat bunga-bunga yang mekar, hasil dari keringat dan darah seorang pria yang ia panggil pendosa, namun berperilaku seperti seorang pahlawan. Kisah tentang Rio dan Luna menjadi legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah pengingat tentang bahaya kesombongan dan kekuatan dari sebuah penebusan dosa yang tulus melalui pengorbanan. Di makam Rio yang sederhana tanpa nama, Luna selalu menaruh setangkai mawar putih setiap pagi. Bersujud di sana selama berjam-jam sambil memohon agar di kehidupan selanjutnya ia bisa menjadi tanah tempat Rio berpijak. Ia menyadari bahwa meskipun Rio telah tiada, pria itu telah berhasil mengubah jiwanya yang hitam menjadi putih melalui darahnya yang tertumpah di lantai katakombe yang dingin itu. Kematian Rio bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang Luna untuk mencari arti kesucian yang sesungguhnya di sisa hidupnya yang kini terasa hampa tanpa kehadiran sang tukang kebun. Akhirnya, pertanyaan besarnya tetap menggantung di udara. Apakah Tuhan akan benar-benar mengizinkan mereka bersatu di surga setelah semua luka yang Luna torehkan di hati Rio yang begitu luas? Ataukah penyesalan ini memang harus dibawa Luna hingga ia sendiri kembali ke tanah dan bertemu dengan bayang-bayang Rio di keabadian yang sunyi?